Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian tentang kebingungan kalian memilih judul untuk disesuaikan dengan konteks pandemi saat ini. Jadi anak-anak keguruan pada saat ini pasti mereka sangat kebingungan untuk memilih judul karena mereka tidak bisa turun ke lapangan. Sementara penelitian kan harus turun ke lapangan, melakukan observasi, wawancara, atau hal apapun yang dibutuhkan untuk menemukan data penelitian. Baik, bagi yang masih bingung untuk menentukan judul yang sesuai dengan konteks pandemi saat ini, ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, melakukan penelitian itu sebenarnya tidak harus terjun ke lapangan. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menemukan data walaupun melalui dokumen-dokumen secara tertulis. Jadi kalian tidak harus turun ke lapangan, melakukan wawancara atau melakukan observasi di dalam kelas. Kalau pertanyaannya, kira-kira apa ya Bu? Jalan keluarnya bagi kami yang anak keguruan yang saat ini mau menyusun skripsi atau mau menyusun proposal. Kami kebingungan untuk memilih judul yang tepat, sementara pada saat ini anak-anak tidak melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kami bagaimana melakukan wawancaranya? Kemudian bagaimana melakukan observasinya? Nah, saya akan beri sedikit jalan keluar bagi kalian yang sedang bingung. Semua orang pasti sedang bingung sekarang ya, yang mau melakukan penelitian di lapangan tidak bisa karena anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh. Begitu juga dengan guru-gurunya. Sementara kita saat ini sedang membutuhkan data penelitian. Oke. Yang pertama, bagi kamu yang suka novel, kamu akan dengan sangat mudah untuk menemukan data dari novel yang kamu baca. Akan tetapi, kamu bisa analisis novel itu yang bertema pendidikan atau perjuangan pendidikan. Di dalamnya kamu bisa menemukan nilai-nilai pendidikan atau nilai moral atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter di dalam novel. Nah, contoh novel-novel yang bertema pendidikan itu saya sebut saja ya, yang saya ingat. Ada Sekolah Rimba tentang perjuangan pendidikan. Kemudian ada Laskar Pelangi. Kemudian ada apa lagi ya, novel Sepatu Dahlan, ya seperti itu. Kalian pasti lebih banyak tahu lagi ya jenis-jenis novel yang bertemakan pendidikan atau perjuangan pendidikan, yang isinya tentang bagaimana perjuangan tokoh di dalamnya untuk mencapai cita-cita mereka, seperti itu ya. Oke, lebih bagus lagi bagi anak-anak pendidikan guru sekolah dasar bisa memilih novel-novel yang di dalamnya memang bertemakan tentang pendidikan sekolah dasar, baik itu tentang perjuangan pendidikan yang dilakukan oleh guru ataupun perjuangan pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah dasar. Oke, itu yang pertama, arahan yang pertama. Sekarang berikutnya yang kedua. Bagi kalian yang suka film, nah kalian bisa analisis film seperti apa, yang pasti bukan film-film film-film romantis, bukannya, tetapi film-film yang bertema pendidikan. Itu kalian bisa lihat di dalamnya nanti bagaimana dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam film itu, nilai-nilai pendidikan di dalam film itu ya, atau hal apa saja yang bisa dicontohi oleh anak-anak usia SD dari film yang kalian tonton itu, begitu. Kemudian berikutnya, bagi anak-anak PGSD yang suka dengan sastra, ada banyak sekali hal yang kalian bisa lakukan. Misalkan kalian bisa analisis tentang gaya bahasa seorang public figure, ya itu bagus juga ya. Kemudian kamu juga bisa menganalisis ejaan dalam surat kabar. Kan kita itu tidak harus ke lapangan ya, hanya analisis surat kabarnya. Yang terpenting harus jelas surat kabar edisi keberapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sehingga jelas datanya ya. Kita tinggal kumpulkan surat kabarnya, lalu baca berkali-kali dan analisis ejaan yang digunakan oleh penulis di dalamnya, begitu. Kemudian apalagi ya,
Bagi kalian yang suka dengan film-film yang menceritakan tentang perjuangan perempuan di dalamnya itu, atau yang mengedepankan gender itu, kamu bisa analisis tentang citra perempuan atau tentang citra manusia di dalam novel tersebut, begitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa kalian teliti atau analisis tanpa harus ke lapangan. Oke, kemudian misalnya, ibu bagaimana? Saya itu tidak suka novel, saya juga tidak suka sastra gitu. Tapi bagaimana caranya supaya saya tetap bisa melakukan penelitian pada saat pandemi ini? Nah, kalian bisa meneliti menggunakan angket atau menyebarkan angket melalui link ya, sehingga secara online dan mengurangi bertemu dengan orang lain, begitu. Jadi di sini kemungkinan judul yang bisa kalian ajukan itu adalah tentang kesiapan orang tua menjadi guru di rumah selama pandemi, menjadi guru di rumah untuk anak usia sekolah dasar ya. Bagaimana kesiapan orang tua? Kalian bisa membuat angket lalu meminta orang tua untuk mengisinya. Kemudian selain meneliti tentang kesiapan orang tua, kalian juga bisa mencari tahu atau meneliti tentang kesiapan guru melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, itu juga bisa diteliti ya melalui angket. Selain dua hal itu, berikutnya juga kalian bisa meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penilaian pembelajaran selama pandemi. Ya, yang pasti ada banyak data-data terbaru ya, hal-hal baru yang ditemukan oleh guru ya. Hal-hal baru yang ditemukan oleh guru untuk melakukan penilaian selama pandemi. Oke, adik-adik di rumah, itu sedikit tentang arahan dari saya mengenai cara memilih judul yang tepat dan sesuai dengan situasi saat ini. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus belajar dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan arahan atau yang membutuhkan isi video ini. Oke, sampai bertemu pada video-video berikutnya.